Kembali lagi di PHP Penyuluh Hukum Pertama bersama saya Dewa dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat. Ya, Sobat PHP, kali ini saya ingin mengangkat tema bijak dalam menggunakan media sosial. Oke, tidak berlama-lama, kita langsung ke materi. Oke, berangkat dari data, kenapa saya mengangkat tema tersebut adalah bahwa internet, Sobat PHP tahu saat ini telah menjadi suatu kebutuhan, di mana dulunya itu kebutuhan pokok kita hanyalah sandang, pangan, papan, ya sandang, pakaian, pangan, makan dan minuman. Papan itu adalah tempat tinggal. Saat ini tambah lagi internet. Ya, itu kebutuhan keempat saat ini ya. Bisa dibilang sebagian besar itu sudah sangat ketergantungan dengan internet. Ditambah lagi saat ini era kemajuan teknologi. Jadi setiap sudut kehidupan kita internet ada di dalamnya. Baik, riset tahun 2020 64% penduduk Indonesia terkoneksi internet. Itu, dan saya yakin saat ini telah bertambah. Yakin sekali saya saat ini telah bertambah. Apalagi di masa pandemi. Yaitu akhir Januari kemarin itu 125,4 juta orang dari total jumlah penduduk Indonesia 272,1 juta orang itu pengguna internet di Indonesia. Luar biasa kan Sobat PHP? Dibandingkan tahun lalu pun naik cukup besar, sekitar 17% atau 25 juta pengguna. Nah, ini data yang lebih mencengangkan lagi ya Sobat PHP. Selama tahun 2019 pengguna internet di Indonesia dengan rentang usia 16 tahun sampai 64 tahun, rata-rata penggunaan internetnya itu hampir 8 jam per hari. Ini 7 jam 59 menit. Itu ada di dunia maya. Bayangkan, itu melampaui rata-rata pengguna global di seluruh dunia yang hanya 6 jam 43 menit per hari. Bisa kita bayangkan Sobat PHP, kita punya waktu 24 jam, 8 jam kita pakai untuk istirahat, berarti 8 jam lagi kita ada di dunia maya. Berarti sisa 8 jam lagi waktu kita. Ya, luar biasa sekali internet mengambil waktu dalam kehidupan kita. Bahkan Indonesia masuk dalam 10 besar di dunia pengguna internet. Dalam hal ini nomor 8 kita. Baik, datanya demikian, maka dari ini saya mengangkat tema bijak dalam menggunakan media sosial. Oke, media sosial itu apa sih? Ya Sobat PHP, penting kita mengetahui ini bahwa yang namanya media sosial itu adalah suatu media yang kita gunakan untuk bersosialisasi, berinteraksi di dalam jaringan internet. Ya, itu singkatnya seperti itu. Yang termasuk media sosial tuh banyak ya. Ada YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, Line, Twitter, Reddit, Pinterest, Tumblr. Ya, ini saya yakin Sobat PHP salah satu ini pasti menggunakan. Tidak mungkin sih, kecil sekali kemungkinannya di zaman sekarang kita tidak mempunyai salah satu dari media sosial ini. Saya saja menggunakan YouTube, ya ini untuk channel PHP ini, penyuluhan hukum ini, WhatsApp untuk kantor, keluarga, berinteraksi dengan teman, itu WhatsApp saya pakai, Facebook juga, Instagram juga, TikTok enggak, Line enggak, Twitter
Oke, saya pakai Reddit, Pinterest, Tumblr tidak. Jadi saya saja menggunakan hampir setengah dari yang tertera di sini. Dan bahkan anak-anak muda sekarang sudah mungkin hampir semua ini dia punya akunnya. Nah, sekarang yang lagi naik itu adalah TikTok ya. Bagaimana berkreasi teman-teman sobat PHP dengan aplikasi TikTok. Ini lagi naik-naiknya, lagi heboh-hebohnya ya penggunaan TikTok. Oke, lanjut. Kemudian manfaat dari media sosial. Ya, media sosial itu tentu dibuat untuk sesuatu yang bermanfaat. Ya, manfaatnya antara lain, pertama memudahkan kehidupan manusia. Ini tentu saja. Bayangkan zaman dulu yang tidak ada media sosial, kita berkirim surat ke sana kemari dengan waktu yang relatif jauh lebih lama dibandingkan sekarang. Kita saat ini tuh bisa menjangkau ke seluruh dunia, ya, jangkauan koneksi. Itu kelebihannya media sosial, itu bisa menjangkau seluruh dunia. Berbagi informasi secara real time. Jadi saat ini pun kalau saya mau berkomunikasi dengan orang di belahan dunia lain, bahkan bisa video call, bukan hanya teks, bukan hanya gambar, bukan hanya suara, bahkan bisa semuanya video secara real time. Itu luar biasa sekali, menghemat waktu, biaya, dan sebagainya. Manfaat selanjutnya adalah penghibur. Saat ini dengan segala kesibukannya tentu saja kita butuh hiburan ya. Media sosial ini salah satu yang menyediakan hiburan tersebut. Kemudian media berekspresi. Ya, ini seperti saya bilang tadi, YouTube itu media berekspresi, TikTok, YouTube kan sebagai tempat untuk sharing video. Untuk menonton video juga bisa, media hiburan, untuk kita berekspresi juga bisa, TikTok juga bisa. Sebenarnya di semuanya bisa sih kalau berekspresi menggunakan dalam hal menyampaikan pendapat, dalam hal kita misalnya menyalurkan hobi, itu bisa sekali di media sosial. Dan kemudian yang terakhir kira-kira adalah penggerak ekonomi. Bagaimana media sosial ini bisa menggerakkan roda perekonomian di seluruh dunia. Bagaimana tidak? Sobat PHP tahu bahwa sekarang ini, bahkan dulunya Facebook tidak memiliki fitur ini dan sekarang ada marketplace, tempat jual beli, bahkan ada grup-grup jual beli online juga, dan saya juga sering menggunakannya. Itu sangat mempercepat pertemuan antara penjual dan pembeli, jauh lebih cepat. Bahkan saya pernah pagi saya menyampaikan iklan, memposting iklan, siang sudah terjual barang saya. Waktu itu saya jual handphone bekas. Ya, itu luar biasa sekali manfaat media sosial. Kemudian ada manfaat, pasti ada dampak negatif atau kerugian. Sobat PHP harus tahu bahwa media sosial itu bisa menurunkan tingkat kesehatan. Bayangkan apabila Sobat PHP ada di dunia maya seperti rata-rata orang Indonesia tadi yang menjadi hasil penelitian 8 jam per hari. Itu paling tidak mata Sobat PHP pasti akan mengalami yang lelah, capek, bahkan lama-lama bisa sakit, bisa mengalami gangguan. Itu dari mata. Bisa juga memungkinkan seseorang menjadi individualis. Bagaimana itu terjadi? Kita bisa lihat di segala tempat. Banyak orang di tempat ramai asik sendiri dengan smartphone-nya, dengan media sosialnya.
padahal di tempat ramai itu bisa berkomunikasi langsung, berinteraksi langsung, tapi dia memilih berinteraksi di dunia maya saja, yaitu salah satu yang membuat orang menjadi lebih individualis, fokus kepada dirinya sendiri saja. Kemudian terjadinya cyberbullying, ya ini dampak yang cukup merugikan banyak orang, terutama anak-anak muda, di mana masih rentan psikologinya, dan cyberbullying ini bisa terjadi kepada siapa saja bisa, bahkan orang dewasa pun bisa kena cyberbullying. Ya, ini cyberbullying itu kalau sobat PHP ada yang belum tahu adalah bullying melalui media online, melalui dunia maya. Bullying ini adalah suatu perbuatan yang menyakiti baik fisik maupun psikis secara terus menerus, ya memang diniatkan untuk menyakiti. Itu biasanya beramai-ramai. Bullying itu biasanya kalau di dunia nyata itu biasanya mungkin teman-teman ada yang condong lemah, terlihat lemah gitu, jadi itu dibully sama beberapa orang temannya. Itu di dunia nyata. Nah sekarang bisa di dunia maya, dan bahkan ini lebih mudah, bisa menggunakan akun palsu dan sebagainya. Kemudian menurunkan produktivitas. Ya ini tentu saja, bayangkan misalnya seperti tadi 8 jam kita gunakan di media sosial, misalnya kalau bermanfaat sih tidak masalah. Misalnya untuk kegiatan yang tidak bermanfaat, misalnya hanya cuman melihat, ya mohon maaf, gosip atau apa gitu yang cenderung tidak memiliki manfaat yang signifikan. Tentu saja kegiatan utama kita, misalnya pekerjaan kita atau tanggung jawab kita di rumah, itu jelas tidak akan bisa kita lakukan. Kemudian maraknya informasi kebohongan, hoax ini sangat menjamur di media sosial, menyebar dengan cepat dan luas. Ini mirip-mirip dengan COVID, hoax ini cepat dan luas sekali. Kemudian yang terakhir adalah mudahnya akses untuk mendapatkan informasi yang tidak baik. Ya ini adalah dampaknya yang harus kita minimalisir. Oke, kemudian ini penting kita tahu bahwa konstitusi kita sudah memberikan kebebasan dan pembatasan sekaligus. Bebas dan terbatas dalam hal berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, yaitu ada di pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Yaitu adalah aturan untuk kebebasan kita secara konstitusi, karena ini adalah hak asasi manusia kita. Namun di pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, ini aturan khususnya tentang HAM, menyatakan bahwa setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik, dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara. Nah, ini termasuk batas dari kebebasan itu. Dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara. Apabila nilai-nilai ini, faktor-faktor ini kita tidak perhatikan, maka kebebasan kita bisa dipertanyakan, bisa digugat, bisa dilaporkan, misalnya dengan undang-undang ITE, ya nanti kita akan bahas lagi. Itu untuk di media elektronik. Nah,
Ini pembatasan dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada di pasal 28J ayat 2. Itu bunyinya adalah dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Ya, pembatasannya ada di pasal 28 ayat 2 ini. Pembatasan ini adalah untuk penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Jadi kita punya HAM, hak asasi manusia, tapi kita juga harus menghormati HAM orang lain. Dan ada faktor-faktor tadi yang harus diperhatikan, nilai agama, keamanan, ketertiban umum dalam suatu masyarakat, termasuk keutuhan negara tadi. Dan ini yang harus menjadi concern kita, menjadi suatu yang penting untuk kita hayati bersama agar kita dalam menjalankan hak kita tidak mengorbankan hak orang lain. Oke, kemudian lanjut ke aturan yang khusus tentang informasi dan transaksi elektronik adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Ini aturan terbaru tentang informasi dan transaksi elektronik. Di sini diatur beberapa ancaman pidana yang saya sudah rangkum yang sering terjadi di media sosial di dunia maya. Apabila melakukan perbuatan yang dilarang ini bisa diancam dengan pidana. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Ini sering sekali kita temukan di berita-berita, kita lihat di gosip-gosip itu di TV, di YouTube, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya, media sosialnya. Ya, aturannya, ketentuannya ada di pasal 45 ayat 3 yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan. Nah, ini penghinaan dan atau pencemaran nama baik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Baik, ini jelas sekali pasal 45 ayat 3 ini bunyinya sudah jelas. Apabila seseorang dengan sengaja dan tanpa hak, ini bisa mendistribusikan kena, mentransmisikan juga kena, atau membuat dapat diaksesnya suatu informasi elektronik itu atau dokumen elektronik kena juga, dan harus memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Apa sih penghinaan dan pencemaran nama baik itu? Nah, ini sering dibilang pasal karet, karena orang-orang juga belum jelas menafsirkan, jadi penafsirannya tergantung oleh penegak hukum. Jadi begitu orang-orang desas-desusnya seperti itu. Penghinaan dan atau pencemaran nama baik ini, pencemaran nama baik ini misalnya seperti ini, dia ditujukan jelas untuk apa istilahnya itu, menyerang kehormatan, ya, menyerang kehormatan orang dan membuat orang tersebut malu, ya kira-kira seperti itu. Itu masuk dalam pasal ini. Penghinaan sudah jelas menghina, dan pencemaran nama baik ini yang kurang jelas itu tadi, bagaimana menuduh orang lain, menyerang kehormatan orang lain,
dan orang lain itu malu sehingga melaporkan yang melakukan penghinaan dan atau pencemaran nama baik itu. Baik, lanjut. Yang kedua adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan. Nah, di dunia maya melanggar kesusilaan ini juga kena di pasal 45 ayat 1. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ya, yang tadi penghinaan dan pencemaran nama baik ini kesusilaan. Diatur dalam pasal 27 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Ya, melanggar kesusilaan itu apa sih? Misalnya pornografi. Ini yang paling sering. Ini jelas melanggar kesusilaan. Apa yang perbuatan yang melanggar kesusilaan di dunia nyata juga diaplikasikan di dunia maya. Jadi kalau kita mendapatkan misalnya konten pornografi, kita jangan sampai mendistribusikan, ikut menyebarkan itu jangan sampai, itu bisa kena kita. Sobat PHP, penting untuk diketahui ini. Kalau bisa kita tidak sengaja mendapatkan konten pornografi, kita stop, jangan disebarkan. Kalau perlu dihapus saja itu. Ya, Sobat PHP. Yang ketiga adalah menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen. Ya, ini adalah hoax, bohong dan menyesatkan. Diatur dalam pasal 45A ayat 1 yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong atau hoax itu dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi kita Sobat PHP jangan ikut menyebarkan berita yang kita sendiri belum yakin kebenarannya, belum yakin dengan sumber beritanya, dan belum yakin dengan dampak apabila kita menyebarkan berita tersebut. Ini sering ada di misalnya WhatsApp group, kita mendapatkan berita yang kurang jelas tapi membangkitkan sisi emosional kita. Jadi kita yang tiba-tiba seketika marah, seketika tersinggung, kita langsung mengirimkan berita itu atau beritanya sangat menggegerkan. Itu belum tentu benar, belum tentu valid, kita sudah menyebarkan, yaitu bisa kena kita pasal ini. Hati-hati Sobat PHP. Oke, dan yang terakhir adalah menyebarkan kebencian dan atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Diatur dalam pasal 45A ayat 2. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Ya, ini hate speech, ini menyebarkan kebencian ini atau hate speech dan ditujukan kepada atas dasar suku, agama, ras, dan antar golongan pada kelompok masyarakat tertentu. Ini
sangat berbahaya ya Sobat PHP. Bagaimana tidak, orang yang menyebarkan kebencian ini memaksa orang lain ikut menimbulkan rasa benci di dalam diri orang lain. Ini contohnya misalnya si A memiliki kebencian atau permusuhan secara individu dengan suatu kelompok tertentu, atau benci terhadap sara tertentu, yaitu dia menyebarkan di media sosial, dia mengajak, memprovokasi orang agar memiliki kebencian yang sama dengan dirinya, itu kena dalam pasal ini. Ya Sobat PHP, kebencian itu ya jangan disebarkan. Kalau bisa dihancurkan di dalam diri kita sendiri. Jangan kita sampai terhanyut dalam kebencian itu. Karena tujuan negara kita adalah perdamaian. Itu sudah barang yang sangat, ya itu tujuan kita, perdamaian itu. Jangan sampai atas rasa benci kita secara individu bisa merusak tatanan kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Ya, berdasarkan hal tadi, saya bisa memberikan sedikit tips kepada Sobat PHP bagaimana bijak bermedia sosial. Yang pertama adalah pahami regulasi yang ada. Ya, seperti yang tadi itu beberapa regulasinya kita baca, kita pahami, dan kalau bisa kita bagikan ke orang-orang terdekat, kerabat kita, teman kita, keluarga kita, bagaimana regulasi yang ada cukup positif di Indonesia. Yang kedua adalah tegakkan etika bermedia sosial. Sebenarnya dengan menegakkan etika ini kita bisa menghindari aturan-aturan dalam yang dilanggar, perbuatan yang dilanggar tadi itu kita bisa hindari dengan menegakkan etika bermedia sosial kita. Misalnya perbuatan yang penghinaan atau pencemaran nama baik tadi itu tidak akan kita lakukan kalau kita beretika dalam bermedia sosial. Kemudian kita cek kebenaran informasi yang akan di-share ke publik. Kita cek kebenarannya. Jangan share dulu baru mikir belakangan. Kita baca berita, pertama kali membaca berita, tips saya adalah jangan percaya dulu. Buka referensi lain, buka berita di tempat lain, di akun lain. Kita cek sumbernya. Apabila sudah jelas dan kredibel, baru kita share. Dan itu pun kalau tidak memiliki manfaat, kalau menurut saya sebaiknya jangan di-share, karena tidak ada gunanya misalnya kan, atau berpotensi, walaupun benar, berpotensi untuk berdampak negatif. Itu sebaiknya jangan di-share ke publik. Kemudian lebih berhati-hati memposting sesuatu yang bersifat pribadi. Banyak sekali kasus data-data pribadi yang disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Yaitu hati-hati kita memposting misalnya EKTP, rekening pribadi kita. Sebaiknya jangan. Dan terakhir adalah, ini yang paling penting, ini bisa mencakup semuanya. Bagaimana kita menganggap media sosial adalah sama dengan dunia nyata. Anggap saja media sosial itu adalah dunia nyata yang tidak terlihat. Bagaimana maksudnya Sobat PHP? Jadi begini. Misalnya kita begitu buka laptop yang terkoneksi internet, begitu buka HP dengan aplikasi media sosial kita, begitu buka itu kita anggap diri kita tuh bukan di dunia maya tapi di dunia nyata. Misalnya kita mau menghina orang, kita anggap aja orang itu ada di depan kita.
Jadi kecil kemungkinannya kita akan mengeluarkan hinaan itu. Itu salah satu contohnya. Karena di dunia nyata kadar keberanian orang itu pasti lebih kecil dibandingkan kadar keberanian di dalam media sosial. Karena media sosial itu kita seakan-akan sendiri. Dan ini banyak orang yang salah kaprah. Ibaratnya, ya ini akun-akun saya sendiri. Ini adalah ruangan privasi saya sendiri. Padahal di media sosial itu adalah ruangan publik. Semua orang bisa melihat postingan kita dan kita bisa melihat postingan orang. Ya, begitu tips yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sekian dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan dalam penyampaian atau dalam materi. Semoga bermanfaat dan kita semua bisa bijak dalam bermedia sosial. Ya, terima kasih. Tetap sehat walau dalam situasi pandemi seperti ini. Tetap semangat, tetap produktif. Ya, salam cerdas hukum, sobat PHP. Bye-bye. Sampai jumpa di episode selanjutnya.